بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bu-ibu udah ramang, Bu? Alhamdulillah, pada sore ini dengan qudrah wal iradah Allah kembali kita berkumpul dalam kajian sore bersama ibu-ibu Majelis Taklim Muslimat Baitur biasanya mah al hungkul pembelita ya biasanya kan Al Hasan, Al Amanah, Al Muhajirin ngawas teh nya ieu masjid Al Baitur seperti alnya, Bu. Alhamdulillah, nah, kembali kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Judul tema sore kita pada hari ini judulnya larangan bagi mudhahi dalam kurung kurbani, dalam kurung sohibul kurban, dalam kurung yang mau menjalankan menyembelih kambing di hari Idul Adha, dalam kurung yang mau berudhiyah. Larangan bagi orang yang hendak berudhiyah, menyembelih udhiyah. Gitu ya, Bu. Kita sudah terangkan tentang makna udhiyah di tahun yang lalu, Bu. Anu hilap teh. Jadi di tahun lalu setiap menjelang Idul Adha abdi nerangkeun ngeunaan perkawis ibadah penyembelihan yang kaitannya dengan Idul Adha. Namana teh udhiyah. Itu. Jadi Ibu bisa lihat di video-video sebelumnya ada di Facebook bahwa menyembelih hewan kurban itu yang sering disebut kurban ya, ternyata kurban teh teu aya kuat kait tentang mencit. Jadi lamun abdi naros ibu bade kurban nya jawaban nanti sok anu kabayang teh sapi we jeung domba. Padahal kurban mah dina Quran surah Al-Maidah ayat 27 hartosna teh sebuah nama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kurban. Ya, dina surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'abnai Adam bil haqq. Dan ceritakanlah oleh Muhammad kepada mereka tentang kedua anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Id qarraba qurbanan. Bisa jelas lafadzna. Ketika keduanya melakukan kurban, mempersembahkan kurban. Ya, semua ahli tafsir menerangkan kurban di sana berasal dari kalimat qoroba, qorib, dekat. Qorobah, kekerabatan, kedekatan. Sahabat qarib, sahabat dekat. Jadi si kurban itu artinya sebuah nama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Min sodakotin, bisa berupa sodako,
au sholatin atau sholat, au nusukin atau menjembelih hewan, au ghairi dzalika atau yang lainnya. Jadi kurban teh sananawan sebuah nama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika ibu akhirnya nuju ngaos nuju kurban itu bu. Karena tujuan kita ngaji untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Waalaikumsalam. Jadi lamun kurban ditaros kurbana bahasa Arabnya eta hartosna teh teu sanes mencit. Gitu. Tapi lamun kurban tos jadi bahasa Indonesia nya sah-sah saja. Lamun tos diserap bahasa Indonesia terus nu kabayang ku orang Indonesia teh kurban teh mencit. Tapi lamun ditaros kurban bahasa Arab bahasa Indonesia. Rata-rata jawabnya bahasa Arab jadi bingung. Bahasa Arab mah kurban teh mendekatkan diri. Kecuali lamun kurban teh terus jadi bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab yang salah dan dianggap lumrah. Siga aliran, orang kan salah teh. Lampu parem disebut aliran, padahal mah teu ngalir. Tuh Bu. Gitu. Siga istilah syukuran. Kebayang makan-makan syukuran. Lamun teu aya makan-makan bukan syukuran. Teu lamun teu aya makan-makan. Ya lamun ibu dihaturan lagi abdi bade syukuran. Nu kabayang ku ibu naon? Makan-makan kan? Padahal makan-makan teh bahasa Arabna walimah. Dina kamus bahasa Arab naon wae makan-makan pesta bahasa Arab teh walimah. Di urang teh walimah mah akad. Nya, terus di walimahan acan jadi kumaha ieu pabelit kieu teh bahasa Arab teh. Nah ini nih. Jadi banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia tapi tidak praktekna so tidak tepat. Disebut istilah abdi masalah yang dianggap lumrah. Seueur pisan siga fitnah. Seueur. Siga naon deui? Siga mengucapkan sebenarnya lamun orang aya suatu yang mengagungkan, mengindahkan, maka dalam surat Al-Kahfi dia mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Tapi lamun ada sesuatu yang mengagetkan, termasuk akal, aneh, Allah mengatakan Subhanallah amma yusyrikun. Gitu. Urang mah lamun ningali anu endah, Subhanallah. Mun budakna baong, Masya Allah, ibu budak saha baong-baong teuing. Berarti indah atuh Masya Allah mah. Disering tilabik Bu. Sering tilabik. Ngan tilabik. Gitu ya Bu. Jadi ibu sekali lagi kurban teh bahasa Arab bahasa Indonesia. Khayalna hayang mana ya? Bahasa Indonesia nya. Gitu. Kurbani. Kurbani naon kurbani? Soibul kurban. Beli tapi jadi sok lieur gitu, liurnya lira. Gitu. Sembelihan yang kaitannya dengan Idul Adha, nusuk dabhun, hewan sembelihan yang kaitannya dengan Idul Adha namanya udhiyah. Sembelihan yang kaitan dengan ibadah haji namanya hadyu. Manggo hadyu. Sembelihan yang kaitannya dengan kelahiran namanya aqiqah. Aqiqah. Ada akikah, aqiqah. Dan Bu, ka Indonesia jadi akikah, ka Saturnus jadi ekah. Disahanya eta nu mimitian jadi ekah gitu, abdi teh sok harus. Lah, tapi orang Sunda. Nya. Yang pertanyaan abi teh saha nu pertama kali ya
mengistilahkan menyembelih teh kurban eta saha? Nya ustad-ustad iya. Nah nyalakeun ka abi. Abi mantu. Sorry friend. Nya saha kitu. Nu pertama kali nyebutan urang kurban. Naon kurban teh sapi, bayang teh mencit sapi padahal kurban teh mendekatkan diri kepada Allah eta kurban. Tujuannya begitu Ustaz. Emang semua tujuan ibadahnya harus kurban. Mencit sapi kudu kurban, maca Quran kudu kurban, ngaji kudu kurban, majelis ilmu kudu kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita Bu. Jadi tamatan aina teh kudu dibiasakeun mencit domba di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik namanya udhiyah. Nampu? Udhiyah. Ku nama panitia teh menerima titipan hewan udhiyah. Menerima udhiyah. Kami panitia udhiyah. Naon udhiyah teh? Nya kurban. Jadi hese dan apalagi kurban, jadi kurban. Gitu. Aya jamaah ya Pak Ustad punten cenah. Pun lanceuk moal kurban di udhiyah bae di masjid di dieu we. Moal kurban di udhiyah kumaha gitu. Arti jabalieur. Maksudna merok arti udhiyah teh ngaran pesantren abdi udhiyah gitu. Magiring di udhiyah tahun ayeuna mah di dieu heula ke tahun paeun di udhiyah. Jadi sangana udhiyah teh nama rumah tahfidz Malatul Qura jadi rumah udhiyah. Rumah jadi nya tamatakna sana Bu udhiyah teh kedah di sosialisasikan. Gajah mah hese. Sosialisasikan. Kitu nya. Teh bakal aya hadis di dieu. Kayak peristiwana kemarin di Arafah di Masjid Arafah di Bir. Ku abi ngage PowerPoint dijelaskeun tentang bedana udhiyah, tadhiyah, kurban dan lain-lain. Bisa dilihat di Masjid Arafah kemarin. Ibu. Aya video nak kieu share-nya. Aya nama urang ngabahas tentang larangan bagi mudhahhi. Larangan bagi yang hendak berudhiyah. Kitunya. An Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Sa Ummu Salamah teh zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi ada 11 ada 11 tos abi moal naros sawai bicita apa isin ani live streaming tos eta kedah sawai teh moal an dulu pernah di PR keun geuning nu hilap deui teh ya ayat 11 jeung dua hamba sahayana di 13 dari Ummu Salamah istri Nabi. Ummu Salamah salah satu istri Nabi yang terkenal, mantannya Abu Salamah ngantunkeun suamina nangis inghak-inghakan. Sana nangis teh Ummu Salamah. Pas nangis datang Nabi, cing sabar ece, cing sabar. Diupahan ku Rasul. Can jadi suaminya sebelum jadi suami. Gitunya. Cing sabar ce ujian. Gitu ngadoa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku ini, kehilangan suami, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah teh, kalau saya baca doa ini memang ada yang lebih baik dari suami saya. Karena Abu Salamah terkenal sangat baik kepada istrinya Ummu Salamah. Emang aya nu leuwih hade tibatan caroge abi nu tos ngantunkeun. Ti Rasulullah teh ada insyaallah. Kan abdi cenah. Aku akan menikahi kamu. Gitu nu leuwih baik sa Rasul. Cek Nabi teh ada. Siapa? Akulah yang akan menikahi kamu. Maka Nabi menikahi Ummu Salamah. Ibu-ibu gitu tanya. Sok.
Saha, tong Ustaz Rifan kan. Ini contoh Bu, kadoa. Contoh Ummu Salamah terus dikasih cara dena nikah sareng Nabi gitu. Nya tong abdi, coba kiri praktekeun. Kan laki-laki mah 4 batasna. Sapi hiji kangge 7 jalmi anu mampu. Sapi hiji. Istri 4 kangge hiji laki-laki anu wanian. Kan sapi 7 kangge 7 jalmi anu mampu. Istri 4 kangge hiji laki-laki anu wanian. Itu ya. Itu Musalamah. Sebetulnya lamun resep maca kisah Musalamah aya tentang kisah istri Nabi yang luar biasa. Gitu Bu. Taqulu Ummu Salamah berkata. Jadi nu dikenal teh bukan Khadijah hungkul kade istri Nabi teh, Ummu Salamah. Ya, nu terkenal di hadis-hadis teh. Taqulu beliau berkata, Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu dhibun yadbau fa idza uhilla hilal dil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Rasulullah bersabda, siapa yang telah memiliki sembelihan dibhun yang akan ia sembelih, maka apabila telah tampak hilal Zulhijjah, maka janganlah ia mengambil rambutnya dan jangan pula kukunya sedikit pun hingga ia menyembelihnya. Jadi nah hadis lain mah, man kana lahu udhiyatan, barang siapa yang memiliki hewan udhiyah, atau barang siapa yang sudah berniat untuk berudhiyah, maka dilarang untuk mengambil rambut dan kukunya sedikit pun. Tadi hajamah no-wat-wat. Kalau tidak dihaja no-wat-wat. Wat-wat tidak apa-apa. Nentong dise itu. Ulan? Kita mah kan tidak sengaja. Tak kema tong disisiran sebulan. Dijikan nyokmi, Ibu. Dibuang, Bu. Gak boleh teh dicukur, Ibu maksudnya. Kira kan ini terbaik dibahas ya karena sesuai pertanyaan karakter hadis itu seperti ini kan dihandap penjelasannya detail ya. Kemarin badai dijelaskan itu twing. Kira jadi itu terang mana ide handap aya keterangan. Berarti Ibu itu semangat, Ibu kade hebat kita punya pemimpin semangat. Siap. Kita dibahas ya dihandap. Coba jadi hirap dia tadi mana ya? Pokoknya dibhin. Jadi dibhin sembelihan, lamun dipatahkan dabhin ya pekerjaannya menyembelih. Dabhin menyembelih pekerjaan. Dibhin penyembelih hewan sembelihan. Tadi ayat surah As-Saffat ayat 107 wa fadainahu bidhibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Saha teh? Ismail. Kan Ismail nu disembelih teh. Nabi Ibrahim di ayat sebelumnya, Ibu bisa tinggal di ayat 100 sebelumnya. Kan ayat 107. So, Nabi Ibrahim, ya bunai ini ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anaki, Bapak ngimpen, Bapak mencit anjeun. Jadi ini mimpi para nabi mah mimpi benar.
wahyu dari Allah. Kumaha pendapat anjeun? Bagaimana pendapat kamu? Saur Nabi Ismail, faf'al ma tu'mar, silakan kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapatiku termasuk golongan orang yang sabar. Itu. Jadi cek bapak teh pencit. Ya, cobaan ibu ka putra. Mama mimpi mencit anjeun. Kumaha pendapat anjeun? Cek putra ibu kumaha cek ibu? Cek putra ibu. Mama cager. Entong atuh. Ya, ayeuna kalau dibalikeun, mama kawi pencit cenah. Lebih parah ayeuna masih bageula. Mama kawi pencit, bapak kawi pencit. Gitu. Pas bari dipencit pisan, kumaha tah? Tah sanes berubah, twing jadi domba henteu. Kane tong dibayangkeun siga kartun, swing, nah jadi domba henteu gitu. Ya, ya bahaya ya. Jadi biasanya lumrah pas mau pisan digeleserkeun si bedog teh. Cek Allah laqad sadaqta ru'ya bil haqq. Engkau sudah membenarkan mimpi itu dengan benar. Tos beres ujian kamu. Tuh ambil ganti seekor kambing. Diganti ku kambing ngambil. Untuk jujur, twing, jadi domba dewa satu. Ya, kade. Ini tong kabayang siga sulap. Terus dade pisan digeleserkeun si bedog teh. Cek Allah teh, sudah cukup. Kau sudah lulus ujian. Kitu ngetes hungkul. Di urang mah kabungkul diceritakeun kabayangna teh Nabi Ismail pas dipuncit teh tiba-tiba jadi domba. Entah gitu nya kade. Ada yang mikir juga gitu. Dia bikin adil. Yang kudu anu sembelihan yang besar, imah pewat, kurang gizi. Gitu. Yang PMK teh bu tiba lagi nges aya ibu mah. Ya buat teh ayeuna pada Idul Adha. Jadi hargana naik. Gitu ada itu aneh gitu, jadi mempersulit ngarah orang berat, oke sih. Jadi ngeberatkan orang. Cek pilarian nu ageng, ya. Ustad mending kena alit ikhlas atau ageng tidak ikhlas? Mending mana? Mending ageng ikhlas. Nah, gitu ya. Seueur kan hoyong alit. Ayo gini untuk udhiyah sama sekali. Saya tuh kedua arti seueur. Nah, untuk udhiyah abi mah da teu dia oke alhamdulillah lagi mah seueur nu masihan. Naon kaitan dia jeung masihan. Mengikis dipake kekiran. Engke tinggal videona aya di bir kamari ungi subuh. Asal kata zabh yaitu bermakna merobek. Syakkun halqil hayawanat, merobek tenggorokan binatang. Sedangkan dibh bermakna al-madbuh yang disembelih. Lawan macana patah, dabah penyembelihana, merobek tenggorokan. Tapi lamun dibh dikasohkeun artina yang disembelih hewana. Jadi beda harokat, beda arti. Ibu bahasa Arab mah kitu. Dabah penyembelihana, dibh hewana. Jauh kan? Sebut. Beres makan sebut mah. Gitu. Nabeh, nabeh. Nabeh naon we. Gitu. Bahasa Arab teh. Jadi itu teh cek Nabi, siapa yang memiliki hewan dibh yang mau dia sembelih gitu. Tak ada handapna. Di hadis lain sama dari Ummu Salamah beliau bersabda, "Idza dakhala al-asu wa inda udhiyah." Tuh, tinggal jelas pisannya. Apabila masuk 10 telah masuk sedangkan dia memiliki binatang udhiyah, tuh, jelas pisan udhiyah. Yuridu an yudhiyah, yang ia hendak mau menyembelihnya, fala yaqudana sa'ran wala yaqlimanna dhufran, maka janganlah dia mengambil menggunting rambut dan jangan pula memotong kuku. Siapa yang hendak menyembelih udhiyah, sama saja baik binatang yang akan sembelih itu telah ada dalam penguasaannya dan kepemilikannya atau belum ada. Can dibeli tapi geus rencana ya bade udhiyah, terus titipkeun saham ke panitia.
maka jangan dekat-dekati rambutnya. Kapan dimulainya? Faida uhilla hilalu Dzulhijjah, maka apabila telah dilihat hilal Dzulhijjah. Terus katakan hilal tanggal seberapa? Tanggal 1 Dzulhijjah. Hari naon ayeuna teh? Hari Kamis. Di Kamis ibu teh gitu nu bade udhiyah terus niat terus nitipkan saham sok dikarurutna ayeuna dikuntingna dicukurna engke mah moal tiasa. Tah bagus pertanyaanna. Per keluarga atau perorangan? Nah, kata para ulama yang sangat kuat adalah orang yang berudhiyah, walaupun pahalanya untuk satu si orang satu orang itu kepala keluarga. Lamun tos taya kepala anak keluarga anak. Nya ibu maksudnya. Ibu misalnya. Ya, seorang. Di beberapa fatwa, kitab-kitab fatwa dibaca pawet hiji-hiji. Itu keluarga atau seorang gitu. Ayo bertanya. Tapi di sana terangkan yang aqwa, yang lebih kuat adalah orang yang hendak berkurbannya, yang mengeluarkan uangnya, yang mengeluarkan walaupun di sana walau kana ajruhu, ya walaupun semua pahalanya ngalir kepada keluarga tersebut, ngalir ke anak, ke ibu, di satu saham bisa ngalir ke semua keluarga. Madakna sok udunan 2000 sewang kangge udhiyah gitu bu. Naon kapan dimulai? Ketika hilal. Naon hilal teh tinggal bu? Hilal ismun lil qamar. Hilal adalah nama bagi bulan pada 3 hari awal bulan, kemudian setelah itu bernama qamar. Jadi bulan bahasa Arabna aya 3. Lamun karek morojol naon mas nolol karek keluar 3 hari disebutna hilal bulan sabit. Tapi lamun tos lebih 3 hari namanya qamar. Wal qamari idza talaha, qamar tos lebih dari 3. Lamun bulan purnama ya, caang bulan eta namanya badrun bulan purnama. Jadi bulan mas secara umum artinya qamar atau qamarnya gitu. Awal-awal hilal. Ya punya hilal. Bila bulan Dzulhijjah telah datang dan kita masuk kepada 10 pertama daripadanya, gitu. Maka fala yahudana min syarihi wala min adfari sayan. Maka janganlah ia mengambil rambutnya dan jangan pula kukunya sedikit pun. Maksudnya fala yamassa min syarihi wa basyarihi sayan. Maka janganlah ia menyentuh dari rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Tong disentuh. Antepkeun we. Maksudna falyumsik, hendaklah ia menahan dari rambutnya dan kuku-kukunya, tahan. Ya. Lamun sekiranya ia nyisiran bisa menyebabkan rontok, badak tahan tong nyisiran 10 hari wae mah. Gitu. Humalaun panjang rumah. Kira fala yakusonna, janganlah dia memangkas rambutnya. Gitu. Dihadap dan lihat ibu, catat mati. An-nahyu, larangan menghilangkan kuku dengan memotong, memecahkan, meremukkan atau yang lainnya, dan mencegah menghilangkan rambut dengan mencukur, memendekkan, mencabut, mencakar, membakar atau mengambilnya dengan obat penghilang bulu atau yang lainnya.
Nyisiran ayat kata-kata nyisiran. Ya, berarti hukumnya boleh. Karena nyisiran kita tidak ada niat untuk memotong rambut atau mencoplokkan gitu. Nah, ibu-ibu makan sudah muda makan sok coploknya nira. Sudah muda panan. Kita naon. Sudah muda memang sudah saatnya. Saatnya naon. Rambut coploknya nira. Jadi mencukur, memelekan, mencabut, membakar atau naon obat penghilang bulu nggak boleh, penghilang rambut nggak boleh. Kuku pun sama. Ibu tikian ke ngawas teh. Entong walaupun kupanangan. Pedigelan ke. Kan gitu nya. Ibu bati. Wasawaun tinggal ibu dihandapna. Dan sama saja baik itu sya'rul ibti wasyaribi, batasan isi bapak. Baik itu rambut ketiak, kelek, ketek, kumisan, tau pun kurut kumis oge, mata sampai kabaplang. Rambut di bagian bawah perut tuh, wal anati, iman dilembut pisannya nerjemahkeuna pisaan. Rambut di bawah bagian perut, rambut kelapa, kepala, DLL, dan lain-lain. Berupa rambut-rambut yang ada di badannya. Bu, dalilnya sabda Nabi, maka jangan ia menyentuh dari rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Alamun rambut ucing yos, nunggak berarti rambut yang ada di badannya. Naon we, ibu tong sok tireureuh pananganna cicing heula 10 hari terakhir mah. 10 hari awal mah. Ngopepang sakali cabutan. Suami oge kade. Mun ka pernah keur kikian dah. Banjur langsung bohong kade kurban gitu. Hilap kade kurban. Langsung batasan suami. Ieu cenah karago kebaplang teh bapak. Wartosan tahan dulu. Nya, tak abi tos rencana. Enjing dicukurna abi mah. Ana lamun anjing teh dicukur ke lamun pas Idul Adha pas muncit rambut panjang asa goreng dina kamera ketes. Usman. Nah serencana we, pokokna mah bejo dicukur terus kurud. Tong sampai kahilapkeun kemis gitu. Nah, mungkin kan tidak indah dipandang dina kamera pas abi mencit sapina. Tak ini besok. Itu kan mengganggu estetika sama rambut panjang teh. Gitu Bu. Ya, semua rambut Bu, emot, janggot aja sami, kumis sama. Padahal si bapak tah silap. Mulai hari Kamis telepat mah, tanggal 1 Zulhijjah teh. Kamis sekarang. Buka halaman ke-2. Balikan. La ta'khud min sya'rika la minal ibdi wala minal anah. Janganlah kamu mengambil dari rambutmu, tidak pula dari ketiak, tidak pula dari rambut di bawah perut, tidak pula dari kumis, tidak pula dari kepala hingga kamu menyembelih. Demikian pula janganlah kamu mengambil sedikit pun dari kuku, baik kuku kaki ataupun kuku tangan hingga kamu menyembelih. Nya, bade kesampaian pada pandangan kuku na entong tireureuf pandangan. Tos, diam. Qalla au kathur. Sedikit atau banyak sebagaimana ditujukan oleh keumuman lafaz ini. Umum nakirah teratusna. Itu Bu. Sampai kapan? Sampai si hewan yang kita titipkan lamun mencitna teh hari Sabtu pas hari Idul Adha na berarti sampai hari Sabtu. Ibu teh nyarios ka DKM teh. Kumaha nu abi tos dipeunjir acan. Acan naon kitu? Ki abi teu kuat saya nguburut kumis. Dicukur rambut tang waka nya. Lamun aya nu nyembelih teh sampai ka hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Berarti engke leuwih panjang deui waktuna eta teh. Nya, leuwih panjang deui. Dari biasana abdi ngayakeun tebar kurban yang rerencangan teh hari tasyrik.
hari pertama di Bala Endah mencit, hari selanjutnya tebar kurban keluar kota ke daerah-daerah yang minim orang yang berkurban gitu. Tak nu nyitipkeun saham hari tasrik mah tambah panjang we rambut jeung kumisna teh. Ngan nungguana nambahan sehari 2 hari gitu nya, Bu. Tapi lihat, nah dihandapna karena wasaru ahli ilmi ala anna nahya huwa litanzih la litakrim. Dan kebanyakan ahli ilmu telah berpendapat bahwa larangan di sini menunjukkan kepada tanzih bukan haram. Tanzih teh makruh. Makruh. Bukan haram. Bu, tanzih. Eta naon eta? Teruskan tanzih. Tanzih teh anjuran untuk dijauhi. Hukumna naon makruh. Tapi aya oge nu ngaharamkeun ulama gitu. Matak sebaik nama entong dipoto. Kitu nya, Bu. Atosan. Numawi lamun urang bade masihan kurban ka batur, ibu tiasa non ngawartosan ieu anjeun dipamerkeun ku saya. Di tanggal 1 entong hunting rambut sareng kuku. Entong kewe surprise hari H, entong surprise ya. Si rewaseun maot gitu terjadi rewas. Jadi wartosan supaya persiapan. Itu jadi supaya tidak menggunting rambut dan kuku. Oh, kan ayah di kantornya perusahaan yang beli seekor sapi ini untuk seanu gitu. Tadi waktu nanti sejak sejauh-jauh hari sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah itu lamun ibu gaduh karyawan. Namun dulu mah di yayasan kapungkur. Tahun ini bagian serifan, bagian siapa dikocok sesuai lama masa dia mengajar. Gitu, Bu. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Hikmahnya adalah hikmahna naon sih urang di kudu kitu? Naon sih hikmahna? Nah, naroskan ibu teh. Naon sih hikmahna urang menahan penting kuku? Tah ieu handapna lengkap di dieu mah tinggal. Wal hikmatu fi dzalika, hikmahna teh adalah yang agar magfirah itu mencakup seluruh bagian badannya. Ketika dia menyembelih seperti menyembelih haju dalam ibadah haji. Jadi ampunan ibu teh menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lamun ngalaksanakeun seorang oge itu bisa mencakup satu keluarga. Luar biasa, Bu, ya teh. Jadi ampunan Allah menyeluruh seperti orang ibadah haji. Kan ibadah haji amun hadiu tong waka dicukur lamun hayu encan disembelih. Iya, jadi hampir mirip dengan hadiu. Lihat di hadapna, agar orang yang tidak berihram memperoleh apa yang diperoleh oleh orang yang berihram, berupa menghormati rambut, karena orang itu apabila berhaji atau umroh, maka ia tidak mencukur kepalanya hingga binatang hadiu itu sampai ke tempatnya. Maka Allah Azza wa Jalla hendak menjadikan bagi hamba-Nya yang tidak berhaji dan tidak berumroh bagian dari syiar-syiar ibadah itu. Jadi seolah-olah Allah teh keur mensosialisasikan ya lagi menyiarkan agar kita seperti orang yang sedang ibadah haji, menahan rambut. Yaitu mudah-mudahan kisah kapayuna anjeun tiasa kitu teh di Mekah gitu. Ayeuna mah di lemburnya nira nahan rambut teh engke mah di Mekah bari ibadah haji atau umroh. Tak umroh kan yang digunting. Belum beres ibadah umroh na. Mau ibadah haji sebelum beres hadiu na disembelih. Gitu punya. Jadi itu dalam rangka menyandingkan dua ibadah yang di tanah suci dengan di luar tanah suci. Gitu, Bu, hikmahna. Dan hilanglah makruh itu apabila ada kebutuhan yang menuntut kepada menggunting rambut atau kuku karena penyakit atau luka yang menimpa. Boleh menggunting lamun aya penyakit misalnya di mastakana borok gitu. Aya kan borok, ini mau digunting ya bahaya lamun digunting. Walaupun dia sebagai mudhahi yang hendak berkorban,
ya tidak apa-apa. Lamun aya penyakit, lamun sampean kukuna aya keongeun gitu nya. Oh, keongeun hileudeuh. Geus digentos. Hileudeuh sampai ka balareus kukuna teh tos keluar bernanah. Segera kukunya gunting. Boleh teu? Boleh karena ada sebab penyakit. Yang gara-gara penyakit mah tenan naon. Tapi lamun teu penyakit, tong atuh. Hatta yudhiya sehingga ia menyembelih. Tah batas waktu nanti sampai ia menyembelih. Maksudnya kalau ia mengakhirkan penyembelihannya hingga akhir hari-hari tasyrik, maka memanjanglah waktu ia yang dimakruhkan itu, yang dibenci itu. Jadi panjang lamun ibu nyembelihna hari tasyrik. Dia sami pas Idul Adha teh. Atan? Hari ke-1. Itu hari kedua. Oh, hari Ahad. Hari kedua. Berarti hari tasyrik. Kan aya hari Sabtu, aya hari Ahad. Gitu. Aya hari Sabtu, aya hari Ahad, aya hari Rusli. Gitu kan? Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya anal muslim, bahwa seorang muslim baginya boleh mencukur rambutnya atau mengambil sebagian darinya pada selain 10 hari bulan Zulhijjah, apabila dia tidak berniat untuk berkurban, berudhiyah. Itu niat mah masuk ya waswe. Usah dari abdi wios itu ngonting rambut jeung kuku bade bejit mah moal ya gua ya mah teu kudu nanya. Ieu mah kangge nu bade terus nitip saham. Yang nu moal mah teu kudu naros. Gitu. Salakah. Teh damal teh. Maka disunahkan tidak menggunting rambut dan kuku dengan masuknya bulan Dzulhijjah bagi siapa saja yang hendak menyembelih hewan kurban udhiyah, dan dimakruhkan menggunting keduanya. Ya, itu hadis simpel. Aya dijebat kieu cenah, entong nu dimaksud tidak boleh menggunting rambut sareng kuku teh kuku hewan kurbana. Naon hewan kurbana? Justru ieu teh nyamitah teh ka mudhohieun kana hewan kurbana. Nya aya ustadznya nyarios gitu bina ceramahna. Jadi yang dimaksud tidak boleh menggunting kuku dan rambut itu menggunting kuku rambut hewan kurbana. Naon hewan rambut jeung hewan kurban? Di segi bahasa Arab itu salah, keliru kalau mun dijebatkeun gitu. Dan juga gawe orang naon nyukuran hewan kurban ngaguntingan kuku. Jadi inti nama orangnya yaitu kita yang hendak di 10 hari pertama. Jadi kesimpulannya bahwa bahasa Arabnya menyembelih itu adalah nusuk. Nusuk terbagi 3, udhiyah, hadyu, sama aqiqah. Sedangkan kurban adalah lafaz nama bagi segala sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi lamun anu naros ibu bade kurban, naon jawaban ibu? Insya Allah setiap hari insya Allah abdi bade kurban. Setiap hari kan kurban. Ngaji, ibadah, sholat setiap hari kurban. Lamun aya nyebut kurban teh mencit, mungkin kurbanna bahasa Indonesia teh. Terus di aku ku bahasa Indonesia artinya teh mencit. Gitu nya. Ya, jadi naon mencit teh naon? Kurban. Mungkin bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Tong dikuat kayak jeung bahasa Arab. Mungkin sudah bahasa Indonesia gitu ya. Gitu. Terus ada larangan bagi yang hendak berudhiyah, tidak boleh mencukur rambut dan kuku sampai beres hewan yang kita miliki disembelih. Gitu Bu, alhamdulillah. Jelas tah hadis-hadisna, keteranganna biasa ditembongkeun ka keluarga. Tah ieu Pak makalahna lengkap jeung penjelasanana. Bukan hasil pendapat pribadi, tapi ini kesepakatan yang disarikan dari Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah taufik, keluasan rizki untuk berudhiyah di bulan Dzulhijjah nanti, insya
Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.